Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukur tegangan arus yang selama ini kita lakukan tapi menggunakan multimeter analog ya. Kita sudah mempelajari bagaimana pengukuran arus, pengukuran tegangan, pengukuran daya. Nah, waktu eh, minggu sebelumnya kita masih menggunakan multimeter digital. Nah, sekarang kita coba menggunakan multimeter analog. Nah, untuk objek yang diukur nanti kita coba beberapa rangkaian yang sudah kita eh, pelajari beberapa waktu yang lalu, tapi menggunakan multimeter analog. Sehingga harapannya kita bisa mempelajari atau memahami multimeter analog maupun digital berikut implementasinya ya. Saya mulai dari pengukuran yang sederhana dulu. Lampu ya 6 volt dengan sumber tegangan 6 volt ya. Ada dengan menggunakan multimeter analog. Hasil penunjukan ada di sebelah kanan ya. Di sana ada batas ukur dan jarum penunjukan ya. Jarum menunjukkan angka 6 ya. Nah, lalu batas ukurnya yang menentukan ya. Nah, batas ukur yang kita pilih eh, bisa 10, bisa eh, yang lain ya. Nah, nanti itu batas ukur akan menentukan eh, berhentinya jarum ya. Dan cara bacanya juga akan berbeda. Nah, kalau tegangan terukur nanti itu 6, diperkirakan 6, maka batas ukurnya kita atur dulu ya. Batas ukur yang kita pilih adalah 10 misalkan. Nah, batas ukur 10 ya, jadi ditentukan dulu batas ukurnya ya. Beberapa batas ukur yang bisa dipilih, tapi yang dipilih adalah batas ukur yang mendekati tegangan yang akan diukur. Ya, diupayakan batas ukur itu akan menampilkan tegangan yang akan diukur dengan tampilan yang cukup baik ya. Jadi kalau batas ukur 10 nanti harapannya jarum akan menunjuk angka 6 ya. Nah, itu mestinya nanti jarum akan berhenti di angka 6.
Nah, karena batas ukur yang kita pilih ada 10, maka batas ukur yang kita pilih adalah sepanjang angka 10, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dan jarum pasti akan berhenti di titik 6. Nah, ini kalau diperjelas ya, maka kita fokus di angka yang ke-6 ya. Karena batas ukur yang kita pilih 10 ya, maka fokus kita di angka-angka di sepanjang 10. Nah, biasanya kalau tegangan itu 6, maka jarum akan berhenti di angka 6 ya. Jadi jarum penunjuknya akan menunjuk ke angka atau berhenti di atas angka yang terukur, yaitu angka 6. Maka hasil ukurnya adalah 6 volt. Sementara angka yang lain 30, kemudian di situ ada 150, nggak usah dibaca karena tidak pada batas ukur yang kita pilih ya. Karena batas ukur yang kita pilih adalah 10, maka angka di sepanjang garis 10 itulah adalah hasil ukur yang kita baca. Tinggal jarum itu berhenti di angka berapa. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Jadi multimeter dengan kondisi batas ukur 10, lalu positif negatifnya sama dengan posisi seperti gambar ya. Jadi positif ada di posisi baterai, lalu negatif ada negatif baterai. Lalu jarum akan berhenti pada posisi di sepanjang batas ukur, yaitu antara 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sekarang kita coba mengukur arus ya. Nah, hasil pengukuran pakai digital terukur 0,66 miliampere. Dan Anda perhatikan posisinya positif di posisinya baterai ya. Jadi jalurnya ini diputus di tengah. Positif multi dapat baterai, lalu negatif multi dapat kelanjutan dari jalur yang diputus tadi itu. Nah, kita pastikan batas ukurnya mampu mencakup sekitar 166 miliampere itu ya. Nah, kalau kurang dari tegang ampernya 166 miliampere ya, kurang dari meternya yang dipilih kurang dari itu, maka jarum akan dikhawatirkan terpental dan rusak ya. Karena jarum akan bergerak lebih ke arah yang jauh ya, yang besar.
itu bisa rusak. Nah, karena sekitar 166, maka jarum akan kita pilih pada posisi sekitar 250 mA. Ya, jadi melebihi batas arus yang kita ukur, jadi melebihi nilai arus yang kita ukur. Nah, ini yang kita ukur 160-an, maka batas ukurnya 250. 250 mA. Kalaupun kita tidak tahu ampere yang akan kita ukur, maka yang kita pilih adalah batas ukur yang paling besar dulu. Nanti kalau jarum penunjukan kurang bagus, maka kita bisa turunkan batas ukurnya. Tapi jangan langsung pada batas ukur yang sangat kecil, nah itu nanti akan merusak jarum penunjukan. Nah, kalau kita sudah pilih batas ukurnya 250 mA ya, maka yang kita baca adalah sepanjang angka 250, yaitu 0, 50, 100, 150, 200 dan terakhir 250 dengan satuan miliampere. Nah, karena terukur di digital itu 166, maka jarum akan menunjuk ke antara 150 dan 200. Nah, antara 150 dan 200 itu ada strip-strip kecil yang nilainya 10. Nah, coba kalau diperbesar ya. Antara 150 dan 200 itu ada 10 strip. Ya, antara 150 dan 200 itu 10 strip, sehingga selisih 200 sampai 150 kan 50. Maka nilai satu stripnya adalah 50 dibagi 10 atau 5 miliampere. Ya. Nah, kalau kita yang kita ukur 166 miliampere, maka kita geser 2, ini berarti 160. Lalu kita geser satu lagi, berarti 165 atau 166. Nah, itulah miliampere. Seratus enam puluh enam ya. Lebih sedikit. Ya, paling jatuhnya sekitar di situ dengan satuan miliampere ya, karena kita sedang mengukur ampere. Jadi saya ulang lagi, jarum nanti karena nilai 166 ya, jarum akan berhenti di antara 150 sampai 200. Nah, selisih 150 dengan 200 itu adalah 50 miliampere. Maka karena jumlah strip antara keduanya itu 10 strip, maka nilai per satu strip adalah 50 dibagi 10, sehingga satu strip nilainya adalah 5 miliampere. Ya, kita tinggal nambah aja 150, 155, 160 dan 165 lebih sedikit. Nah, itu adalah hasil ukur ampere meter untuk eksperimen kita kali ini. Ya, ini kita pilih yang paling besar dulu, 250. Kemudian jarumnya akan berhenti di sepanjang angka 250, yaitu 0, 50, 100, 150, 200. Nah, karena yang terukur nanti nilainya adalah 166, maka dia akan berhenti di antara 150 dan 200. Nah, lebih tepatnya karena itu terbagi 10 strip, maka selisih 200 dan 150, 50 nilainya adalah 50.
maka kita bagi dengan 10 sehingga satu strip nilainya adalah 5 miliampere. Nah, ini kita mengukur arus yang mengalir pada lampu dengan posisi multimeter terpasang seri ya. Karena sesuai hukum Kirchhoff ya. Jadi pada posisi seri arus itu nilainya sama. Sehingga apa yang diukur di multi akan sama dengan yang mengalir di lampu. Nah, maksudnya seperti itu. Kita coba mengukur ya objek adaptor atau power supply ya. Nah, ini pakai adaptornya pakai trafo ya. Jadi inputnya kita ukur pakai voltmeter AC ya. Dan itu terukur pakai multimeter digital 216. Kemudian outputnya pakai multimeter digital ya, DC sekitar 9 mungkin ya. Nah, kita masuk ke ukur tegangan PLN dulu. Nah, jarum akan menunjuk di angka sepanjang 250 AC ya. Coba kita lebih dekat kita pelajari. Nah, kita pilih batas ukur dulu ya, posisi AC ya. Nah, posisi AC di warna merah di pojok kanan atas. Nah, batas ukurnya adalah 10, 50, 250 dan 1000. Nah, karena yang akan kita ukur adalah 220, maka kita cukup memilih yang 250, batas 250 volt AC. Batas ukur kita arahkan ke bagian AC tegangan 250. Nah, jarum harus memilih ke batas ukur 250, harus ya. Kurang dari 250 lah, itu kurang dari tegangan terukur, maka akan merusak jarum dari multimeter. Nah, karena batas ukurnya 250, maka fokus pembacaan kita adalah nilai-nilai di sepanjang 250. Nah, kalau terukur sekitar 216 ya, maka nilainya adalah antara 200 dan 250. Dan seperti cara mengukur yang sebelumnya, selisih 250 dengan 200 adalah 250 ya. Dan satu strip antaranya keduanya itu adalah 10 strip, maka 50 kita bagi 10 sehingga satu strip nilainya adalah 5 volt AC. Jadi satu stripnya nilainya 5 volt AC, sehingga kita geser 200 ya, kita tambah satu strip itu 5, sehingga
kita tambahkan. Untuk 2 strip ini berarti 210 ya. Nah, karena 216 ya berarti kita tambah 1 strip lagi ya. Jadi untuk batas ukur AC volt posisinya di 250 volt AC ya. Jadi di atas tegangan yang akan diukur ya. Mungkin kalau Anda ingin bertanya lah, itu kan di atasnya 220 kan ada lagi itu 1000. Ya enggak apa-apa. Nah, kalau yang kita pilih adalah 1000 ya, maka yang kita baca adalah sepanjang 10 ya. Tapi nanti hasil ukur dibagi 100. Jadi nanti mana yang paling mudah digunakan. Nah, coba Anda hitung ya. Nilai terukurnya ya dengan batas 1000 ya, pilihan 1000, maka yang kita baca adalah sepanjang 10 dengan hasil ukur nanti dikalikan 100, dibagi 100 ya. Dikalikan 100 ya, karena batas ukur 1000, angkanya di sepanjang 10, nanti hasil ukurnya harus dikali 100. Nah, kalau batasnya 100 1000 lalu yang kita baca di multimeter 10, maka jarum akan menunjuk di angka 2 lebih sedikit, karena 2 nanti dikalikan 100 jadi 200. Nah, antara 2 sampai 4 itu adalah 10 strip, atau antara 400 sampai 200 itu selisihnya adalah 200. Lalu nanti nilai per strip, karena selisih di antara keduanya adalah 10 strip, maka 200 dibagi 10 menjadi 20 volt AC. Satu stripnya nilainya 20 volt AC. Nah, akhirnya karena kita dapatkan hasil ukurnya itu 216, maka jarum akan menunjuk ke angka 2 lebih sedikit. Nah, ini akan mempermudah kita membaca, ataukah kita kesulitan membaca. Nah, itu yang mesti kita jadi alasan untuk memilih batas ukur 250 ataukah 1000 ya. Nah, nanti kalau kita lihat di situ 200 tidak ada nilai terdekatnya, maka kita mestinya akan memilih batas yang lebih kecil dari 1000 untuk memperjelas hasil ukur. Seperti tadi, kita pilih batas ukurnya yang lebih mendekati hasil ukur ya. Jadi misalkan kita pilih 250 ya, sedikit di atas tegangan yang diukur, misalkan 250, maka nanti jarumnya akan, hasil ukurnya yang kita baca adalah di sepanjang 250, mulai 0, 50, 100, 150, 200 sampai 250. Nah, maka jarum akan menunjuk ke 203 lebih 3 strip. Nah, ini akan jauh lebih mudah membacanya dan lebih teliti dalam membacanya daripada menggunakan batas ukur 1000 yang tadi kita eksperimenkan. Agak tingkat ketelitian dan tingkat akuratannya lebih baik kita menggunakan, atau lebih mudah kita membacanya bila menggunakan batas ukur 250 volt AC untuk mengukur 200
16 volt AC. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, jadi batas ukurnya kita pilih adalah 250. Nanti jarum penunjukan akan menunjuk ke 216, itu jauh lebih mudah dibaca ya, dan tingkat ketelitiannya jauh lebih baik. Nah, sekarang kalau tegangan DC-nya bagaimana ini ya? Nah, batas ukurnya 10 dan yang dibaca adalah di sepanjang angka 10. Nah, coba kita tampilkan lebih dekat lagi multimeternya ya. Nah, ini kita setting batas ukurnya dulu ya. Batas ukurnya ini kita memilih ke batas ukur 10. Nah, ini batas ukurnya 10 karena tegangannya akan kita ukur adalah sekitar 9. Maka nilai yang dibaca adalah sepanjang angka 10, yaitu 0,246810. Sehingga jarum akan berhenti di angka sekitar 9. Nah, kalau 5, maka dia akan berada di angka 4 dan 6. Nah, berarti yang kita baca adalah angka di sepanjang angka 10. Nanti nilai terukur tadi itu kan 5 ya ternyata ya. Nah, berarti kalau batas ukurnya 10, maka yang kita baca di angka-angka di sepanjang 10. Karena hasil ukurnya 5, maka jarum akan menunjuk ke angka antara 4 dan 6. Karena angka 4 dan 6 itu adalah 5. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, dari sebuah trafo atau adapter kita bisa mengukur tegangan PLN. Kita juga bisa mengukur tegangan 5 volt outputnya. Dengan batas ukur 10 volt, jarum akan menunjuk angka antara 4 dan 6 ya, walaupun di situ tidak ada angka 5, tapi karena jarum berhenti di antara 4 dan 6, itu pasti 5. Nah, coba kita lakukan pengukuran di power supply switching ya. Di power supply switching ada tegangan yang sama dengan yang tadi, mirip-mirip dengan trafo ya. Cuman yang bedakan nanti tegangan setelah diudah penyiarah ya. Nah, kita langsung aja pengukuran setelah diudah penyiarah, yaitu sekitar 300 volt ya. Batas ukurnya itu dipilih di atas 250 otomatis ya, karena yang kita ukur adalah 300. Nah, kalau kita pakai batas ukur 250, jarumnya terpental karena akan lebih dari itu. Maka mestinya yang kita pilih adalah lebih atau di atas 250 ya, paling tidak sekitar 1000 volt DC. Nah, batas ukur yang kita pilih adalah 1000. Nah, ini. Jangan di 250 karena yang kita akan ukur ini lebih dari 250. Nah, tegangannya akan kita ukur kan 300 ya, harus batas ukur yang dipilih harus di atas 300. Nah, ini yang kita pilih adalah 1000 volt DC.
Nah, karena kita batas ukurnya 1000, maka kita baca di sepanjang angka 10, hasil ukur dikalikan 100. Nah, nanti jarum akan menunjuk ke arah 3 ya. Ya, karena 300 ya, maka akan berhenti di antara 2 dan 4. Nah, sekitar situ biasanya. Ya, bila batas ukurnya 1000, yang kita baca angka di sepanjang 100 dan hasil ukurnya agar sama-sama 1000, maka kita kalikan 100. Ya. Yang angka yang kita baca adalah di sepanjang 10 ya, dan hasil baca, hasil ukurnya adalah nanti dikalikan 100 sehingga sama-sama akan sama hasilnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi yang pengukuran outputnya ya. Ini tegangan 300 volt sudah dengan batas ukur 1000, jarum menunjuk pada angka antara 2 dan 4 ya. Ini adalah hasil ukur tegangan DC setelah hasil penyarahan dioda penyarah ya. Batas ukurnya 1000 dan hasil ukurnya atau jarum berhenti di antara 2 dan 4. Nah, outputnya tegangan DC ya. Ya, ini tegangannya sekitar 60-an ya. Nah, coba kita tampilkan tampilan multi yang lebih dekat lagi. Ya, tegangannya itu sekitar 67 kalau nggak salah. Maka batas ukur yang kita pilih adalah 250 ya. Karena di atas 50 dan 60-an itu kan di atas 50 dan di bawah 250, maka yang kita pilih nilai yang lebih tinggi dari 267 yaitu 250. Jangan dipilih 50 karena 50 kurang dari 67, nanti jarumnya akan mental ke kanan karena jarumnya menuju yang lebih dari 50, nah ini akan merusak jarum ya. Nah, kalau batas ukurnya 250 terus nilai terukurnya adalah 60, maka 67 itu akan ada di sepanjang nilai 250 ya. Range-nya adalah antara 50 dan 100. Karena nilai antara keduanya itu 50 dan selisih 50 itu ada di sepanjang strip kecil berjumlah 10 strip ya. Maka nilai satu stripnya adalah 5 volt ya. Maka kalau satu strip lebih sedikit dari 50 adalah 50, dua strip sedikit berarti 60. Nah, ini 60 volt DC ya. Nah, ini kalau 67 ya berarti ditambah satu strip lebih sedikit lagi. Nah, ini 65 ya. Nah, 55, 60 ini 65. Kalau 67 ya berarti tambah sedikit. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Hasil ukur untuk tegangan DC 67, batas ukur 250 volt DC. Nah, angka yang diukur karena batas ukurnya 250, maka
angka yang dibaca adalah di sepanjang angka 250, yaitu antara 0, 50, 100, 150 dan 200 dan 250. Karena nilai terukur 67, maka pasti jarum akan berhenti antara 50 dan 100. Antara keduanya terdapat 50 volt dan antara keduanya ada 10 strip, maka nilai per stripnya sebesar 50 dibagi 10, yaitu 5 volt DC. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan atau cara pengukuran menggunakan multimeter analog ya. Dari beberapa rangkaian yang sudah kita pelajari sebelumnya, sekarang kita sudah tahu bagaimana melakukan pengukuran baik tegangan maupun arus ya, DC maupun AC. Nah, ini jarum menunjuk ke angka 50 sampai 100 dan lebih sedikit ya, 3 strip lebih sedikit. Nah, itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Pengukuran tegangan dan arus menggunakan multimeter analog ya, dan menjadi pelengkap dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.